Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariatul Getia. Saya di sini akan mempresentasikan pelajaran pengantar studi Islam dengan tema pendekatan humaniora dalam studi Islam dan berjudul pendekatan sosiologis dan antropologi. Di sini ada pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan, ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bersifat universal yang berarti ditunjukkan untuk seluruh umat manusia baik sama atau berbeda kelompok masyarakat. Agama Islam juga memiliki tujuan sebagai agama rahmatan lil alamin yang konsep-konsepnya mempunyai ajaran yang dapat menyelamatkan semua yang ada di bumi, baik manusia maupun alam semesta dari kehancuran. Ciri ajaran Islam yang bersifat universal dan rahmatan lil alamin tersebut menjadi indikator diterimanya dan berkembangnya agama Islam di berbagai tempat. Dari waktu ke waktu, umat Islam sudah mampu berdakwah di bangsa-bangsa besar dan sudah bersatu dalam satu sistem budaya Islam di bawah naungan kekhalifahan Islam dalam jangka waktu yang singkat. Pembahasan pendekatan sosiologis di lingkungan masyarakat sekitar abad yang lalu bahwa seorang pemikir Islam yang bernama Muhammad Arsyid, seorang studi Islam di wilayah Arab tentang pendekatan sosiologis kondisi daripada masyarakat tersebut, suatu kondisi di mana masyarakat pada masa itu, baik di masa khalifah, yaitu suatu kondisi di mana para pemikir Islam menggunakan metode-metode tentang pendekatan sosiologis dalam suatu lingkungan masyarakat Islam pada masa itu yang minim tentang pemahaman agama mereka. Pengertian pendekatan antropologi dan sosiologi dalam studi Islam. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Realitas keagamaan yang diungkapkan mempunyai realitas kebenaran sesuai dengan kerangka paradigmanya. Karena itu tidak ada persoalan apakah penelitian agama itu penelitian ilmu sosial, penelitian legislatif, atau penelitian filosofi. Antropologi. Secara etimologis, antropologi tersusun dari dua bahasa Latin. Anthropos yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan, teman, sedangkan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi muncul sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Namun sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat baru lahir di kemudian Eropa. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sementara itu, Jono Sekamto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Dari dua definisi di atas terlihat bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan. Selanjutnya, sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Satu, pendekatan antropologi dalam studi Islam. Sekilas tentang perkembangan antropologi. Antropologi adalah salah satu disiplin ilmu dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajiannya pada manusia. Perhatian serius terhadap antropologi dimulai pada abad 19. Pada abad ini, antropologi sudah digunakan sebagai pendekatan penelitian yang difokuskan pada kajian asal-usul manusia. Penelitian antropologi ini mencakup pencarian fosil yang masih ada. Kesimpulan. Dari kesimpulan di atas kita bisa ambil bahwa pendekatan sosiologis yaitu dengan pendekatan atau metode yang sesuai dengan metode di atas karena dari cara pandang suatu
Masyarakat sudah familiar dengan hal tersebut, sehingga masyarakat dapat menerima dan melakukan kompensasi terhadap suatu hal yang berbau keislaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.